Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Rodiana. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengembangan diri peserta didik melalui layanan konseling. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa. Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan, melaksanakan pelayanan, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan konseling, serta melakukan perbaikan tindak lanjut dengan memanfaatkan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan yang meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, dan yang terakhir adalah layanan advokasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pendekatan dalam layanan konseling. Seperti yang kita ketahui, dengan melalui pendekatan teknik dan strategi layanan bimbingan konseling, maka permasalahan yang dihadapi siswa dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Syamsul dan Juntika, pendekatan bimbingan konseling itu ada 4 macam, yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Selanjutnya yaitu teknik dan strategi dalam layanan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, tidak hanya memerlukan metode-metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah dari klien, melainkan teknik yang tepat juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan di era sekarang ini. Yang pertama yaitu teknik raport. Teknik raport adalah suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien dan masalahnya. Yang kedua yaitu teknik attending. Upaya konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Tujuan dari teknik ini adalah memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Teknik ini menggambarkan bagaimana konselor menerima klien dalam proses konseling agar klien merasa diterima dalam proses konseling. Yang kedua, teknik structuring. Apa sih yang dinamakan teknik structuring? Ialah proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas, dan tujuan proses konseling pada umumnya, dan hubungan tertentu pada khususnya. Teknik ini memberikan kerangka kerja kepada klien, di mana secara umum peranan konselor diketahui oleh klien, dan ada yang bersifat formal berupa pernyataan konselor untuk menjelaskan dan membatasi konselor. Teknik yang keempat yaitu empati. Kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati itu dibangun berdasarkan kesadaran diri. Kemampuan empati adalah untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, ikut berperang dalam pergulatan dalam arena kehidupan orang lain tersebut. Yang kelima yaitu teknik eksplorasi. Keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien itu yang dinamakan teknik eksplorasi. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa adanya rasa takut, tertekan, ataupun terancam. Selanjutnya yaitu teknik parafrasing. Tujuan teknik parafrase adalah mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Seringkali klien mengemukakan ide, pikiran, perasaan, pengalaman secara berbelit dan tidak terarah, sehingga inti dari pembicaraan tersebut itu sulit dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Mbak Hilma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model layanan konseling sekolah. Adapun beberapa model layanan konseling sekolah. Yang pertama yaitu ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, terus yang keempat ada layanan pembelajaran, yang kelima ada layanan konseling perorangan, yang keenam ada layanan konseling sekolah, dan yang ketujuh ada layanan kegiatan pendukung, layanan bimbingan dan konseling. Baik, yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan layanan tersebut perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik. Jenis layanan kepada peserta didik tersebut berupa layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, serta layanan pembelajaran. Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain memahami lingkungan yang baru dimasukinya.
Dari semua layanan tersebut, pada akhirnya kerja keras dan kesungguhan para guru itu dalam melaksanakan tugas bimbingan konseling merupakan kunci utama keberhasilan tujuannya, yang pada gilirannya diharapkan mampu berkontribusi terhadap terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.